Diam bukan solusi, karena fakta harus dikisahkan. Selamat datang kembali. Hari ini kita bersama dengan seseorang yang cukup istimewa yang kemarin baru saja terpilih menjadi Ketua APDESI Kabupaten Bone. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa langsung perkenalan diri dulu Pak Haji. Baik, mungkin karena tidak kenal Iya, saya ya, betul. jadi perlu perkenalan. Kalau nama saya singkat sekali, tidak sama orangnya besar, Iya, tapi betul. namanya penulisannya kecil sekali. Nama saya Rusli. Uh, saya lahir di Kajuara, Bone Selatan, dan saya selaku kepala desa di Desa Bulutana di Kecamatan Kajuara, terpilih pada pemilihan di tahun 2021 Desember kemarin. Keluarga kebetulan seorang abdi negara juga di Politeknik Perikanan. Oh, Itu siap, siap. putra kami satu, putri dua. Anak pertama sekarang ini baru susun skripsi untuk penyelesaian sarjana kedokterannya. Insya Allah bentar lagi koas di UBI. Masya Allah. Anak yang kedua putra baru naik kelas 2 SMA di boarding school Atira. Oh, Yang nomor 3 putri Sematawayang, si bungsu itu baru masuk SD di pendidikan Islam Al-Qurba di Waitua. oh, Masya Allah, luar biasa. Itu profil keluarga, menginginkan keluarga saya. Iya, sedikit dulu Pak Haji. Mungkin berarti Pak Haji ini belum satu periode ya menjabat sebagai kepala desa. Nah, kemarin tuh kenapa tiba-tiba aklamasi terus memilih Pak Haji tuh ceritanya seperti apa? Oh gitu. Iya. Ya, kalau kita berbicara APDESI ini, sebenarnya APDESI ini kan sesuai keterangan dari Bu Ketua DPD Provinsi, Iya. Sri Rahayu Sri, bahwa kepengurusan di periode Andi Mapakaya itu berakhirnya di 2002, tahun 2002. Jadi 2022. 2022. 2022 sampai 2024 ini ada PLT. Oh, PL. PLT. Sementara semua teman-teman yang tergabung di APDESI menginginkan di masa berakhirnya jabatan periode 2020 itu mestinya ketua mempersiapkan musda. Iya. Namun mungkin karena ada kendala sehingga tidak terlaksana. Satu yang terpenting kemarin adalah pertimbangan karena di 2024 kita kemarin kan eranya pileg sama. Iya, betul. Jadi tahun politik. Jadi kita semua sepakat bahwa setelah selesai perhelatan politik ini, usaha demokrasi ini kita laksanakan siap. Nah, terkait masalah saya selaku ketua APDESI sekarang dari hasil musyawarah di tanggal 10, Iya. 10 Juli itu di mana terpilih secara aklamasi. Itu prosesnya sebenarnya panjang ini. Kalau kita berbicara kenapa aklamasi, sebenarnya saya juga tidak menginginkan itu. Saya tidak menginginkan itu karena di jauh-jauh hari kita sudah persiapkan. Kita sudah sosialisasi kepada seluruh teman-teman di 24 kecamatan. Karena di Bonida 27 kecamatan, tapi minus 3, jadi 24 kecamatan yang ada di PK sekarang ini terbentuk di PK 24 kecamatan. Itu kita buka ruang. Kita buka ruang untuk maju sebagai calon ketua APDESI di periode 2024-2029. Batas waktu yang kita kasih saya kira bijaksana sampai kemarin pendaftaran itu musyawarah tanggal 10, kita ulur waktu, kita kasih waktu, bahkan ada kebijakan dari panitia. Siapapun kepala desa yang mau mendeklarasikan dirinya maju sebagai calon ketua, persoalan kelengkapan administrasi bisa diselesaikan besok, tanggal 11 Mas.
Iya, iya. Sementara kan bisa tanggal 10. Tapi karena menunggu sampai jam 14 kalau saya tidak salah, lagi-lagi tidak ada yang mendaftar, dan saya masukkan pendaftaran saya pada tanggal 10 pagi. Tanggal 10 pagi setelah saya tanya bagaimana pertimbangan keluarga, karena tidak lepas dari pertimbangan Iya, keluarga. betul. Karena jadi ketua ABDC ini bukan persoalan Iya, betul. 328 desa di Bone ini dengan wilayah yang cukup luas, tentu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Nomor satu, pengorbanan tentu sudah pasti pikiran, Iya. tenaga, Iya. waktu, dan tidak menutup kemungkinan Ya, finansial juga. finansial. Nah itu, karena 328 desa ini, kalau kita mau safari desa ini di Kabupaten Bone, saya kira kalau waktu sebulan ini kurang Iya. untuk dapat 328 desa. Saya tanya keluarga bagaimana kalau saya ada kepercayaan teman-teman untuk maju di Ketua ABDC. Jawabnya sederhana, asal demi kepentingan orang banyak dan bukan karena ambisinya kita, Iya. silakan. Nah itu, bukan karena ambisi. Iya. Itu yang perlu dicatat. Karena jujur saya katakan bahwa andaikan ada figur kepala desa yang mau maju di Muscap mencalonkan diri sebagai calon ketua, nah, dengan komunikasi yang baik mungkin dan punya kemampuan dan punya komitmen bertanggung jawab dengan ABDC ini, mungkin saya menarik diri. Karena saya menyadari bahwa banyak kepala desa sekarang yang sekarang eranya milenial, Iya, yang umur 26 iya. 26 sampai 40 Iya. ini, saya punya harapan sendiri, mau saya kasih ruang ini untuk berkreasi ini yang muda ini. Tapi karena teman-teman di milenial juga justru banyak yang mendorong saya. Ya, Pak Haji sajalah yang maju, kita yang penggerak, kita ini bekerja. Nah, tapi kita butuh sosok yang bisa dijadikan orang tua dan bisa menjadikan kita anak. Kita butuh itu. Makanya dengan bismillah saya katakan salah saya maju. Itu. Jadi proses aklamasi kemarin bukan karena mungkin segelintir orang mengatakan, wah ini settingan supaya Pak Haji sendiri. Ya. Sama sekali tidak. Saya katakan sudah membuka ruang. Ya? Sudah membuka ruang. 24 DPK kita komunikasikan ini, silakan siapapun kita mau usung silakan. Kemarin kan persyaratan setiap calon yang mau maju, yang penting ada rekomendasi minimal 4 DPK, ya. Itu sudah bisa. Nah, kalau 24 DPK ini kan memungkinkan ada calon sebenarnya 5. Iya, betul. Andai kan ada kalau 5, apalagi di Bone ini kan dapilnya ada 5. Kita punya mau semua kemarin, ya setiap dapil ada calonnya, baru kita berkompetisi. Bahkan saya katakan sama Ibu Ayu sendiri, jauh sebelumnya sama toko-toko pemerhati ABDC ini saya katakan, kalau boleh saya menawarkan buka komunikasi dengan Andi Wafakaya. Beliau itu adalah saudara saya, semua saudaranya kepala desa. Mari kita bergabung. Karena kita paham bahwa Andikaya juga lahir sebagai ketua ABDC dari ABDC yang kalah. Ya, dari hasil Muscap yang ketiga. Ya. Hasil Muscap yang ketiga, waktu itu Andikaya lahir sebagai ketua. Itu di 2017. 2017. Makanya kita berharap, saya berharap ada orang tua, ada pemerhati ABDC ini untuk komunikasi dengan beliau. Tapi beliau mengatakan, biarlah kita jalan sama-sama. Mungkin saya di perahu lain, tapi kita tetap sama. Artinya sama-sama kita dalam organisasi desa ini. Tapi tetap harapan saya, bagaimana ABDC ini di Bone ini supaya bisa jadi supaya jadi satu. Bayangkan di luar ABDC ya. Di luar ABDC. Dan kita berbicara ABDC, karena ketuanya adalah Hairil, saudara saya dari Desa Ulu Balang.
Beliau mengatakan, silakan maju deh. Dan dia sudah mengatakan, setelah musyab kemarin, dia katakan, saya, ya walaupun saya di Pabdesi, tapi saya sudah melebur ke sini. Artinya secara organisasi, ya mungkin masih saya di Pabdesi, tapi jiwa saya melebur di sini. Begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan Pabdesi secara totalitas masuk ke Pabdesi yang sekarang ini. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana orang yang belum sepaham dengan Pabdesi yang sekarang ini di bawah pimpinan saya memperlihatkan kinerja kita, terutama dulu memberikan rasa nyaman mereka. Ya. Karena saya kedepankan dalam proses Pabdesi ini ke depan, kita kedepankan bagaimana rasa persaudaraan ini terikat dan kuat jadi satu. Ya. Itu yang terpenting. Karena kenapa? Kita ketahui bahwa dengan kuantitas kita yang 328 desa, kalau itu bersatu luar biasa. Ya. Nah, demi untuk membangun Bone, bukan karena yang lain. Dan saya kembali katakan bahwa setelah kemarin penetapan saya selaku Ketua Pabdesi dalam proses pemilihan secara aklamasi, saya paparkan visi misi saya dan salah satu Ketua NPO Pabdesi Provinsi meminta saya komitmennya seperti apa supaya jangan lagi seperti pengurus yang dulu. Artinya dalam perjalanan dia berlainan arah, mungkin ya saatnya kita butuh sampai selesai ini masa jabatannya bisa dipertanggungjawabkan, tapi lagi-lagi tidak bisa hidup. Makanya beliau meminta komitmen saya. Saya bilang, saya kan nomor satu, saya katakan saya tidak berambisi di sini. Cuman karena ingin melihat bagaimana ini Pabdesi Bone menjadi baik, menjadi satu dan kita kuat. Itu. Berarti sampai saat ini masih berusaha untuk merangkul yang di luar Pabdesi itu? Sudah pasti itu. Kami akan lakukan itu, tapi maaf kata kalau saat sekarang ini mungkin saya melihat timing yang paling bagus, waktu yang paling tepat untuk komunikasi dengan mereka. Karena saya sampai hari ini nggak pernah ada konflik internal. Ya, betul. Terutama beliau adik saya enggak. Hubungan emosional masih. Hubungan emosional. Saya katakan saudara melebihi saudara. Masih kontak. Masih. Beliau ke saya juga begitu. Mungkin dia duluan menyapa saya, kalau saya duluan menyapa. Kalau secara pribadi, saya nggak bisa. Adik saya luar biasa. Dan teman-teman yang lain juga seperti itu. Dan hari ini saya katakan, dari daftar hadir yang hadir kemarin di Musyab itu ada 246, kalau saya tidak salah 246. Itu saya katakan bahwa jangan kita katakan 244 desa yang hadir mengikuti Musyab itu semua pro ke kita. Ya. Itu belum tentu. Bisa saja mereka datang hadir di sini melihat. Nah, setelah ini terbentuk dan siapa komposisi dan bisa memperlihatkan kinerjanya yang sekira-kira bisa mereka kita mengayomi mereka, memberikan perlindungan dalam arti rasa nyaman dalam organisasi Pabdesi ini. Ya, mungkin kita selamanya akan di situ. Tapi sebaliknya ketika kita tidak bisa menciptakan ini, situasi yang nyaman dalam organisasi Pabdesi yang ada sekarang ini, mereka juga hengkang dari kita. Ya. Sebaliknya yang di luar 244 yang kemarin tidak hadir, itu kan ada beberapa faktor. Iya. Ada mungkin karena kepentingan keluarga yang tidak atau lain. Mungkin bertepatan dengan dan banyak teman kepala desa yang tidak hadir, langsung menelpon ke panitia atau ke saya. Maaf, saya belum datang karena ada usaha. Tidak ada masalah. Jadi tidak bisa kita mengklaim yang tidak hadir juga bukan bagian dari kita. Tidak. Nah, inilah tugasnya termasuk diri saya sendiri selaku orang yang dipercayakan memimpin Pabdesi ini ke depan. Itulah tugasnya kita bagaimana membuka ruang komunikasi ini, silaturahmi ini supaya mereka bisa melebur
bawa dengan kita. Itu harapan. Saya tetap berharap abdesi di Boni bisa kembali dari saudara saya Andi Kaya luar biasa. Saya katakan sangat luar biasa. Saya katakan hebat ya. Buktinya bisa memimpin Boni 5 tahun. Hebat. Dan lagi-lagi saya di awal sebelum saya menyatakan bahwa saya siap maju di sini, guys. Mudah-mudahan ada ruang di Kaya bisa kembali bersatu dengan kita. Tapi kalau boleh tahu Pak Haji, sebenarnya apa bedanya sih antara abdesi Andi Kaya dengan abdesi Haji Ruslan? Kalau abdesi kita yang dibawa pimpinan DPD Ibu Sri Iya. Rahayu, itu adalah kepemimpinan yang ada di pusat itu kalau saya tidak ada surta tuh kalau Andi Kaya kan di tingkat DPD siapa sih kemarin siapa, tapi yang jelas tahu detailnya perbedaannya itu sih kalau di sini kalau di penulisan asosiasi di kita kan asosiasi kurangnya sih. Yang di dia cuma satu asosiasi. Jadi cuma beda di bedanya itu kalau maknanya saya rasa sama aja. Namanya organisasi desa ini sama. Tapi yang resmi sebenarnya yang diakui oleh pemerintah sendiri itu yang mana? Kalau kita mau bilang resmi di siapa yang resmi, saya kira gantung kita sudut pandang kita melihat di mana. Kenapa saya katakan saya resmi ya, saya katakan resmi di saya. Tapi saya katakan di yang lain itu tidak resmi, enggak boleh juga saya katakan. Mungkin cantolannya juga di pusat juga ada. Nah, tapi kalau diri saya jamin, saya katakan resmi. Karena diakui di Departemen Dalam Negeri. Pembinanya Menteri Dalam Negeri sendiri. Ya. Dan pertimbangan lain, saya lihat perjuangan abdesi di bawah kepemimpinan Andi Ayu ini di DPD. Setiap ada kegiatan abdesi, saya lihat memang proaktif dia. Termasuk hasil perjuangannya. Nomor 1 operasional desa 3% itu perjuangan mereka. Mereka yang datang ke sana. Mereka yang berjuang. Itu bukti. Iya. Kalau tidak resmi, sudah pasti mereka akan dihalangi pemerintah. Tidak mungkin melanjutkan perjuangan seperti ini. Yang kedua, masa perpanjangan jabatan kepala desa yang kemarin, termasuk abdesi kita di dalamnya yang berjuang. Lahirlah perpanjangan. Tapi artinya yang kemarin berjuang itu yang versi Andi Kaya ya, yang perjuangan untuk jabatan. Dari mana kita bisa mengatakan itu? Saya pernah baca di Facebook atau apa. Tapi kalau menurut saya yang hadir dan aktif itu Andi Ayu yang kemarin ada di Jakarta. Berapa teman kepala desa dari kabupaten lain. Kalaupun dia juga datang ya mungkin bagian dari kita. Tapi kalau itu makanya saya katakan tergantung perspektif kita melihat mau penilaiannya ini tidak resmi itu tidak resmi, saya tidak boleh mengatakan itu. Tapi kalau di saya sendiri saya katakan saya resmi diakui pemerintah. Di sisi lain yang lain mengatakan saya resmi, saya tidak katakan tidak resmi, tidak boleh. Tapi begini, kan tadi Pak Haji mengatakan bahwa saya harus menciptakan yang nyaman dulu. Ya. Nah, nyaman seperti apa yang ingin diciptakan kalau misalnya ada dua kubu yang seolah sulit untuk disatukan? Ya itulah makanya saya bilang persoalan menciptakan rasa aman ini kan butuh proses. Tentu butuh proses. Kalau saat sekarang memang tidak mudah. Nah di lain sisi masing-masing mempertahankan bahwa seperti saya juga. Ya, paling benar ini. Paling benar ini. Makanya saya bilang tergantung bagaimana kita berbuat kepada teman-teman desa yang lain. Saya kira itu jawabnya itu aja. Karena walaupun katakan kita nyaman di sini tapi mereka tidak merasakan itu kan gitu. Nah, dan saya katakan bahwa kembali lagi saya sampaikan baik saya sebelum saya jadi kepala desa orang juga bertanya kenapa Pak Haji sih punya niat maju jadi kepala desa, apa yang Pak Haji cari? Saya bilang nomor 1 pengabdian. Kalau mau cari materi bukan tempatnya. Iya. Nggak ada rumusnya. Ya. Pak Haji kan terkenal dengan pengusahanya ya? Enggak juga. Si pengusaha, kalau saya dulu karyawan swasta nih. Oh gitu. Saya 27 tahun jadi karyawan swasta. Kalau pengusaha berarti punya usaha besar. Saya karyawan. Saya katakan saya karyawan. Dan saya 27 tahun jadi karyawan.
Ya alhamdulillah buah dari saya jadi karyawan itulah yang bisa saya pakai hidup sekarang dan keluarga. Itu. Jadi orang katakan kenapa mau maju jadi karyawan? Saya bilang sudah saatnya. Saya 27 tahun mengembara jadi karyawan di dunia bisnis, di dunia usaha. Saatnya saya harus kembali. Sebelum usia saya pensiun, saya harus kembali. Kalau sudah umur 60, saya mau berbuat apa? Maka sebelum itu masih ada waktu produktif saya kira-kira kurang lebih 10 tahun. Saya harus kembali. Dan itu amanah orang tua. Begitupun dengan apresi ini. Begitupun dengan apresi ini. Karena dorongan teman-teman, kita maju. Kita maju. Sebenarnya berat, saya katakan berat. Siapapun itu akan mengatakan tanggung jawab kita selaku ketua apresi itu berat. Tapi saya hakul yakin bahwa dengan keberadaan teman-teman semua ini bekerja, semua ini akan berjalan dengan baik. Gitu. Kalau saya sendiri nggak bisa. Sebenarnya pabrik itu penasarannya di sini loh Pak Haji. Semenarik apa sih Abdesi itu sampai harus ada dualisme kepemimpinan di dalam? Apa sih yang dikejar dari Abdesi ini sebenarnya? Saya itu kalau kita bertanya di apa sih yang dikejar ini, kalau saya sederhana, saya katakan saya cuma ingin melihat teman kepala desa di bawahnya ini bersatu. Itu aja. Mungkin dulu saya tidak katakan gagal, saya tidak katakan, tapi sebagian teman menginginkan ada perubahan, berarti mungkin ada yang kurang. Ya. Itu. Mungkin ada yang perlu dibenahi. Nah, itu yang perlu dibenahi. Kalau saya simpel aja, sederhana. Ingin melihat teman desa ini bersatu. Dengan kita bersatu, kita bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat, bagaimana membangun bone kita ini. Mulai dari desa. Membangun bangsa ini kan mulai dari desa. 328 desa. Sehebat apapun bupatinya kalau nggak bergerak dari desa. Desa ini ujung tombak. Ujung tombak. Semua berat seperti itu. Makanya pemerintah juga mereka menaruh harapan bagaimana Abdesi ini bisa bersatu dan mempunyai kinerja yang baik. Karena harapan kita di desa, harapan beliau di desa. Itu saya kira seperti itu. Tapi begini juga Pak Haji, sebenarnya tujuan dari Abdesi ini sendiri untuk mewadahi kepala desa itu sebenarnya untuk apa? Karena kita lihat dari periode kemarin-kemarin, Abdesi ini nanti akan muncul atau terdengar gaungnya ketika di momen-momen pemilu. Politik. Di momen-momen politik. Tapi ketika misalnya ada kepala desa yang bermasalah, Abdesi ini seolah hilang. Tidak ada gaungnya sama sekali. Dari situlah saya hadir. Saya ingin membuktikan dengan seluruh pengurus, dengan seluruh kepala desa yang bergabung di Abdesi ini, bahwa itu tidak. Saya katakan ketika organisasi Abdesi ini mau dibesarkan, kepentingan pribadi atau golongan singkirkan jauh-jauh. Berbicara masalah politik, singkirkan jauh-jauh. Ini mendekati pilkada. Orang mengatakan, ada kepentingan ini karena mau pilkada. Sama sekali tidak ada. Kalau teman kepala desa yang bergabung di Abdesi ini punya pilihan, silakan. Tapi atas nama Abdesi saya mau katakan, kau pilih ini tidak boleh. Saya tidak berhak mengharuskan, kamu harus ikut di Abdesi ini. Saya selaku pimpinan, kamu harus ikut. Tidak bisa. Nah, silakan person masing-masing. Tapi mungkin kita bincang-bincang, ada kesamaan visi misi dengan calon yang kita dukung. Mungkin kita katakan, kalau begitu baiknya kita di situ aja. Nah, gitu. Tapi secara organisasi kita mengatakan Abdesi harus dukung ini, nggak boleh. Saya katakan itu, memang semua orang, semua pemerhati Abdesi ini, semua tokoh juga mengatakan jangan ada kepentingan politik, sehingga ini tidak sama sekali. Jelang pilkada. Tidak sama. Buktinya ya. Kalau itu karena kepentingan politik, kenapa kita tidak laksanakan muscap sebelum pileg dan pilpres? Itu sangat kepentingan. Tapi teman mengatakan, karena takutnya orang plesetkan salah, selesai itu aja. Namun kalau kita mau undur lagi ini, masa 2 tahun harus PLT terus? Bagaimana teman-teman ini? Tadi ada yang katakan, ketika ada teman bermasalah, mereka jalan sendiri, urus dirinya, di mana peran Abdi? Iya, betul. Disitulah kira-kira akan kita perbaiki. Mudah-mudahan nanti kita bisa ingatkan semua ya. WIB bisa ingatkan.
Pak Haji dulu pernah ngomong begitu. Ini ingatkan saya. Pak Haji dulu pernah ngomong begitu komitmennya. Mudah-mudahan ini ke depan Abdesi bisa menaungi kepala desa ketika misalnya ada permasalahan, mereka tidak sendiri, kita hadir desi, kita hadir di Abdesi ini. Ke depan memang kita sudah dalam rumusan rencana kerja nanti ini, karena ini kan sisa berapa bulan sih ini. Ya, saya sudah sampaikan kepada seluruh pengurus, kita susun rencana kerja yang sekira-kira yang mampu kita laksanakan lah dulu dalam jangka 5 bulan ini, karena waktu tinggal 5 bulan. Yang mana yang lebih sifatnya harus diprioritaskan ini. Ini saya katakan. Jadi untuk menjawab itu, Abdesi ke depan harus punya pendampingan hukum. Iya, betul. Secara lembaga, bukan perorangan. Yang profesional. Bukan. Ini kalau ada LBH yang kita ajak kerjasama, mungkin dalam bentuk MOU-nya ada. Iya, betul. Nah, sehingga siapapun nanti teman kepala desa, setelah kita duduk bersama, kita bicarakan bagaimana sih kronologisnya. Nah, mungkin sudah ada titik terang. Silakan berurusan langsung. Supaya kepala desa merasa terlindungi. Iya, karena jujur, saya kan kepala desa nih. Iya. Kepala desa itu waktu kerjanya 24 jam. Kalau betul-betul kita mau Iya, betul. mulai dari lahirnya, mulai dari nikahnya, mulai dari matinya kita urus. Semua Pak Desa. Semua Pak Desa. BPJS-nya nggak aktif, Pak Desa. Nah, itu ada bantuan kemarin dapat, sekarang enggak. Pak Desa bagaimana? Jadi waktu 24 jam. Ketika kepala desa dihadapkan dengan persoalan, terus mereka lagi yang mengurus itu, pasti urusan di tempat kita terbengkalai. Masyarakat tidak bisa. Iya. Mungkin ada staf kita, tapi beda. Iya. Beda. Makanya ke depan Abdesi harus punya pendampingan hukum. Iya. Sekiranya. Oke, kayaknya menarik pembahasan hari ini. Yang terakhir deh, Pak Haji, biar kita mungkin di lain waktu bisa bahas. Sebelumnya saya tanya dulu, sebelum pertanyaan terakhir, saya mau tanya dulu, sudah ada jadwal pelantikan untuk KPSI? Jadwal pelantikan tadi malam kita ada pertemuan dengan pengurus, formasinya kita susun, kita isi dulu semua formasi. Setelah itu tetap, ya namanya kita ini kan di bawah pemerintahan. Ya. Kita sowan dulu ke pemerintah kita ini, karena kita berharap masa sih kemarin Muscap semua panggil dilibatkan ya, pas pelantikan tidak dilibatkan. Ada Kapolres, ya. Ini tidak diwakili loh. Iya betul. Saya kan juga hadir. Iya, dan luar biasa tuh. Saya katakan luar biasa karena acara Muscap semua petinggi, semua Forkopimda yang ada di Bon ini lengkap tanpa diwakili. Kita berharap dengan kesuksesan kemarin ini bisa kembali kita undang pada saat pelantikan. Makanya untuk menentukan jadwalnya kapan tergantung kesiapan mereka. Kan kita harus menyesuaikan. Masa kita harus tentukan dia? Ya. Kira-kira begitu. Tapi yang jelas harapan kita salam mudah-mudahan. Doakan kami. Mudah-mudahan pelantikan ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga setelah selesai pelantikan kita lanjut dengan raker. Baru kita mulai bekerja. Salah. Mungkin ke depan WIP ini bisa kembali bersinergi, ya. Mana lah tahu nanti bisa mengevaluasi sejauh mana sih Pak Haji ini evaluasi kinerja sudah 3 bulan. Nah, kan kira-kira begitu. Saya orangnya terbuka. Iya. Siap. Wartawan itu kan sebenarnya tidak hanya sekedar menulis tugasnya itu Pak Haji. Mereka juga bisa menjadi mediator yang baik untuk mungkin ketika ada persoalan kita, kami juga teman-teman dilibatkan. Oke, yang terakhir Pak Haji saya ingin bertanya bagaimana Pak Haji menyikapi, kebetulan tadi saya ada baca berita terbaru bahwa sebelah nih Andi Bapak sudah menyiapkan Muscap di bulan ini. Bagaimana Pak Haji menyikapi hal itu? Kalau saya sih katakan, kembali lagi tadi katakan, ada hubungannya mana yang resmi sebenarnya. Kan saya katakan silakan masing-masing. Kalau situ mengatakan resmi, ya saya juga seperti itu. Mau mereka mau laksanakan Muscap, silakan. Teman pun kalau ada yang kemarin datang Muscap, saya tadi sudah legowo ya, kita jalan di pro masing-masing. Berarti seharusnya sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, seharusnya bisa diundang, baik-baik datang. Siapa tahu dari situ nanti bisa menyatu. Bisa semua, tidak ada yang tidak bisa. Iya.
saya katakan. Terima kasih banyak Iya. Pak Haji sudah datang ke podcast kami. Insya Allah Baik. lain waktu mungkin setelah pelantikan kita akan bincang-bincang Baik. lagi. Nah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.